Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri, Dia Allah yang mulia, yang layak kita tinggikan. Haleluya. Yang mulia, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi Yesus, anak domba Allah. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak.
kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang mulia, yang layak terima hormat, pujian dan syukur. Allah yang akan memerintah atas kami, bahkan memerintah seluruh bumi ini. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang ada bersama kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang senantiasa ada bersama kami. Terbukti saat pagi hari ini umat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya sukacita, urapan, pimpinan yang dari Roh Kudus-Mu hadir, memimpin pribadi lepas pribadi umat-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu, bertahtalah di atas pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan puji-pujian ini ke dalam pimpinan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, haleluya. Kita mau datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagilah berhidup padanya. Mari bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. haleluya. Mari bersama-sama bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagilah berhidup padanya. Semua bersorak-sorai, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. mari bersama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita mau datang dengan pengucapan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dan Dia berhidup padanya. Mari bersama bersorak. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bahwasanya untuk
bersungkurlah, bersungkurlah kepada Tuhan. Haleluya, sebab Dialah kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Haleluya, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur buat Allah kita yang dahsyat, yang lahir, yang mati, dan bangkit bagi kita. Kita pujikan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Siapa Dia? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dialah firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Dialah penebus kita, sang penebus juru selamat dunia. Oh, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Kita beri persembahan yang pertama buat Tuhan.
Ku mau beri korban syukur padanya. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ini korban syukur kami Tuhan. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapan-Nya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, Sebab Dia Raja. sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak-sorai. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapan-Nya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak-sorai. Bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapan-Nya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati bahwa Dia Allah yang datang ke dunia ini memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kita. Kita mau percaya bahwa Dia adalah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Mari bersama kita berserah. Haleluya. Dia datang ke dunia Membawa damai dan sukacita. Dialah Yesus Tuhan, Dia Raja damai, pemberi hidup yang kekal. Haleluya. memberi hidup yang kekal, selalu menyertai hidupku. Dialah Yesus Tuhan, Dia Immanuel. Katakan Yesus telah pengharapanku.
bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesuslah pengharapan, memberi hidup kepada kita semua, berkuasa Dia harapan bagi seluruh dunia. bagi Amin. seluruh Pengharapan bagi dunia ini. dunia. Yesuslah pengharapan, kan ku berserah kepadanya, satu-satunya harapan dalam hidupku. Ya Yesus, Kau pengharapan. Ya Yesus, Kau pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan dengan kasih Kristus. Bapak Jaman berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Ini suatu kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami dalam kehidupan kami ya Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Saudara, apa kabar saudara? Sehat? Puji Tuhan. Mari beri jabat tangan kiri kanan kita. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah. Mari kita buka dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-23. Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan saudara, tema khotbah pada pagi hari ini Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23 ini mengutip nubuat dari Nabi Yesaya. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang ke-7.
Kita buka sama-sama saudara. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Slide selanjutnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi saudara, Matius pasalnya yang pertama ayat 23 ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya pada zaman perjanjian lama, bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan dia Immanuel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesaya, ketika nubuat tentang Immanuel ini diberikan, bangsa Israel sedang menghadapi ancaman dari bangsa asing. Bapak Ibu Saudara bisa lihat pasalnya yang ke-7 mulai ayatnya yang pertama. Hati Raja Ahaz, pemimpin Yehuda saat itu bersama dengan rakyatnya dikatakan gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara bisa lihat dalam ayatnya yang kedua. Mereka takut terhadap ancaman para musuh. Mereka gemetar ketakutan. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak baik, firman Allah datang kepada bangsa Yehuda pada waktu itu dalam ayatnya yang ke-14. Allah memberikan janji bahwa akan lahir seorang anak yang namanya Immanuel. Ketika dalam perjanjian baru, Matius pasalnya yang pertama ayat 23 di situ menjelaskan siapakah Immanuel itu. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Membutuhkan waktu yang sangat lama, saudara, untuk tergenapinya nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Selama periode itu saudara, bangsa Israel ini bergumul dengan dosa. Mereka masuk dalam kepembuangan di Babel. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sepertinya saudara, harapannya tampaknya pupus. Seperti enggak punya harapan. Ketika Yesus akhirnya lahir ke dalam dunia ini. Menggenapi janji besar Allah. Allah hadir secara nyata untuk menyertai umatnya. Amin saudara. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini beribu-ribu tahun yang lalu, itu adalah bukti bahwa Allah menggenapi janjinya, yaitu Immanuel, hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyertai umatnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat selanjutnya saudara, dalam Matius pasalnya yang pertama ini sampai pasal-pasal selanjutnya saudara, ketika menjelaskan tentang kelahiran Yesus, bangsa Yahudi berada dalam situasi yang sulit. Slide selanjutnya, bangsa Yahudi sedang berada dalam situasi yang sulit. Bisa dikatakan kompleks, rumit, baik secara politik, baik secara sosial maupun secara rohani. Yang pertama kita lihat saudara, keadaan politik pada waktu itu. Mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Bangsa Yahudi saat itu hidup di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Romawi memerintah dengan tangan besi.
Romawi memerintah dengan keras, dengan kejam. Melalui siapa saudara? Melalui orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti Raja Herodes, seperti Pontius Pilatus. Pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bertugas untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tetapi yang terjadi sebaliknya. Pada zaman itu masyarakat dikenakan membayar pajak yang sangat tinggi. Sedangkan pekerjaan bangsa Yahudi, masyarakat Yahudi pada waktu itu lebih banyak sebagai petani, sebagai peternak. Tetapi dikenakan pajak yang tinggi. Ada tekanan yang mereka hadapi, ada tekanan yang mereka alami. Kalau pajak itu enggak mampu dibayar, harta benda mereka akan diambil. Kalau harta benda mereka sudah diambil, ditagih kembali pajaknya, mereka enggak bisa membayar, yang diambil anggota keluarganya, dijadikan sebagai budak. Sulit kehidupan mereka. Susah untuk maju, susah untuk berkembang. Mereka dibiarkan untuk menjalankan agama mereka kepada Allah, melakukan hukum Taurat, tetapi kebebasan secara politik mereka sangat terbatas. Dan pada waktu itu banyak orang berharap akan datangnya Mesias yang bisa membebaskan mereka dari situasi yang sulit, dari keadaan yang susah, dari penderitaan demi penderitaan yang mereka alami. Dan yang kedua saudara, keadaan sosial, ada kesenjangan antara bisa dikatakan masyarakat yang miskin dan orang-orang yang termasuk golongan yang kaya. Golongan yang kaya ini siapa saudara? Imam besar, pemimpin-pemimpin agama. Mereka saudara seringkali mendapatkan hidup nyaman. Kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Berkompromi supaya mereka aman. Tetapi masyarakat, mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan, harus mengalami berbagai macam bentuk penindasan. Maka dari itu saudara saya katakan ada kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, keadaan rohani mereka. Mereka tahu tentang kebenaran firman Allah, mereka tahu tentang hukum Taurat, dan mereka rindu akan Mesias itu yang dijanjikan akan datang untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan kedamaian kepada bangsa Yahudi. Mereka merindukan Mesias itu. Mereka sangat berharap karena mereka paham dengan nubuat-nubuat yang ada dalam perjanjian lama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang ada dalam bayangan mereka. Mereka membayangkan bahwa Mesias ini akan datang dan memimpin mereka dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kegagahan secara jasmani. Yang terlebih dahulu yang mereka pikirkan secara jasmani, mereka mendapatkan kebebasan, bukan secara rohani. Dalam situasi seperti yang dialami bangsa Yahudi, pesan tentang Immanuel dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23, pesan tentang Allah beserta kita, menjadi penghiburan bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saat firman Allah datang bahwa akan ada Immanuel yang lahir di muka bumi, dan Immanuel itu artinya Allah menyertai.
Dan ini pasti menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang yang benar-benar menantikan juru selamat dalam kehidupan mereka. Karena saudara, di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah mereka yang hidup miskin, hidup susah, mereka membutuhkan Mesias itu. Mereka sangat membutuhkan Immanuel itu. Dan Allah menjawab apa yang menjadi kebutuhan bangsa Yahudi melalui kelahiran Yesus Kristus. Allah yang ada di sorga bukan menjadi Allah yang hanya melihat saja penderitaan umatnya. Tetapi Allah dari sorga menyatakan kasih-Nya melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan menyatakan bahwa dialah Immanuel, kelahiran Yesus menggenapi janji Allah hadir secara nyata untuk umatnya. Amin, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tahu melalui kebenaran firman Allah, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Amin, saudara. Kita tahu firman Allah mengatakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan di dalam perjanjian lama berkata bahwa kita punya Allah Immanuel, kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita, umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidup kita, seringkali yang terjadi sebaliknya. Secara pengetahuan kita paham, kita tahu. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita merasa sebaliknya yang terjadi. Kok sulit ya merasakan penyertaan Allah? Kok sepertinya Tuhan ini enggak beserta dengan saya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pribadi lepas pribadi. Kenapa pertanyaan itu muncul dalam kehidupan kita? Terkadang sama seperti yang dialami oleh bangsa Yahudi. Karena penderitaan, karena pergumulan, karena masalah hidup yang dialami. Ketika Allah berkata bahwa Allah dialah Immanuel yang menyertai saya dan saudara, bukan berarti hidup kita di dalam dunia ini terus baik-baik saja, gak mengalami yang namanya persoalan. Tidak, saudara. Kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan. Lah katanya Allah menyertai, tapi kok terus saja keadaan saya seperti ini. Terus saja seperti ini, kok enggak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita khawatir dengan masa depan yang masih muda atau orang tua. Khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya Tuhan? Atau karena ada persoalan di dalam keluarga, keluarganya sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu tidak merasakan penyertaan Allah. Sepertinya penyertaan Allah ini enggak berlaku dalam hidup saya. Mungkin hanya berlaku bagi si A, mungkin hanya berlaku bagi si B. Allah enggak peduli. Bahkan hidup ini terasa semakin berat. Mudah baper ya saudara. Kita berharap bahwa Allah itu hadir secara nyata di depan kita. Yang kita inginkan seperti itu saudara. Bukan secara tidak nyata. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa sebelum saya melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa,
seperti mujizat, mujizat dan mujizat. Kalau saya melihat hal-hal yang demikian, baru saya bisa mengakui bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Apakah harus demikian, saudara? Allah bekerja berdasarkan caranya, berdasarkan waktunya, dan itu yang terbaik. Bukan berdasarkan keinginan saya dan saudara. Ketika bangsa Yahudi dalam penjelasan awal saya katakan mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami rasa putus asa. Allah tidak berdiam diri saja, tetapi Dia mengirimkan Immanuel, Yesus lahir di dunia untuk menyertai umat-umatnya. Mari kita buka sama-sama dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5 bagian B. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Ini janji firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bukan berlaku hanya di masa yang lampau, bukan berlaku ketika Petrus menyampaikan firman Allah atau nabi-nabi yang lain menyampaikan pesan tentang Immanuel. Tidak, saudara. Berlaku sampai hari ini dan seterusnya. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel bukan sekedar janji di masa lalu, tetapi Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan ini tidak ditentukan berdasarkan perasaan saya dan saudara. Penyertaan Tuhan ini tidak ditentukan berdasarkan situasi atau permasalahan hidup yang saya dan saudara alami hari-hari ini. Tetapi penyertaan Tuhan ini berlaku setiap saat dalam hidup saya dan saudara. Dia Immanuel yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan berkatnya sedikit maupun berkatnya banyak. Immanuel ini tetap menyertai saya dan saudara. Sekalipun terkadang saya dan saudara menyakiti hati Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Dia tetap menyatakan kasih-Nya, Dia tetap menyatakan penyertaannya. Buktinya apa, saudara? Kita ada sampai hari ini di penghujung akhir tahun 2024. Karena penyertaan Tuhan, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita menjaga kesehatan, mengatur keuangan, mengatur bisnis kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat tokoh Alkitab yang mengalami tantangan besar dalam hidup, tetapi mereka tetap merasakan bahwa Immanuel itu tetap ada dalam hidup mereka. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17 saya bacakan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Yang pertama Paulus, dikatakan tetapi Tuhan telah mendampingi aku.
Kalau dalam terjemahan lama saudara dikatakan, tetapi Tuhan telah menyertai aku. Kita tahu bersama saudara bagaimana Paulus dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul, memberitakan tentang firman Allah. Ada banyak kesulitan yang dia alami. Dalam kitab Korintus menjelaskan bagaimana Paulus mengalami penganiayaan, bagaimana Paulus dipenjara, bagaimana Paulus menghadapi bahaya dalam perjalanan memberitakan firman Allah, mengalami karam kapal, dan lain sebagainya. Itu dialami bukan karena dia sedang jalan-jalan atau untuk menyenangkan dirinya. Paulus alami karena dia memberitakan firman Allah. Tetapi mari kita lihat saudara, dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-17 ini Paulus mengatakan, tetapi Tuhan telah menyertai aku. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Artinya Paulus bisa melewati semua hal-hal yang sulit karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau bukan Tuhan yang sertai, Paulus gak akan bisa lepas dari persoalan, dari mara bahaya yang sering dia alami. Pengalaman-pengalaman yang pahit yang Paulus alami, pengalaman-pengalaman yang sulit yang Paulus alami. Tetapi dia tetap berkata, Tuhan telah mendampingi aku. Tuhan yang telah menguatkan aku, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita lebih fokus dengan persoalan yang begitu besar yang kita alami hari-hari ini? Sehingga kita nggak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Wah Tuhan, sudah di akhir tahun kok tambah nggak karu-karuan seperti ini. Saya nggak bisa capai target. Semua terbalik dari apa yang saya bayangkan. Terkadang saudara sebagai manusia, memang kita terfokus pada apa yang kita alami. Terutama pada peristiwa-peristiwa yang sukar. Keadaan-keadaan yang sulit, tetapi kita mau ingat. Ada Tuhan yang beserta dengan saya dan saudara, amin. Ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang menyertai saya dan saudara dalam pelayanan kita. Allah menyertai saya dan saudara untuk memberi kekuatan dan memberikan keteguhan hati meskipun menghadapi tantangan yang besar. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, ingatlah bahwa ada Immanuel. Ada Immanuel, ada Allah yang setiap waktu menyertai kehidupan kita. Bukan cuma di jam-jam tertentu saudara, tidak. Tetapi setiap saat, tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Allah menyertai Paulus dengan memberikan hikmat dan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Bahkan Allah menyertai Paulus dengan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Ketika Paulus di dalam penjara, Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan penyertaannya, mengirimkan orang-orang yang tulus untuk membantu, untuk menolong Paulus, supaya firman Allah terus diberitakan. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Allah akan bekerja dengan caranya yang terbaik. Yang kedua, mari kita lihat Lukas 1 ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-28. Saya baca buat saudara. Injil Lukas 1 ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi malaikat ini berkata kepada Maria bahwa Tuhan menyertai engkau. Maria dipilih di antara semua perempuan yang ada pada waktu itu untuk mengandung dan melahirkan seorang anak dan akan dinamai Yesus. Dan dialah Immanuel. Malaikat Tuhan berkata bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Dan yang terjadi apa saudara? Karena penyertaan Tuhan, Maria mampu menjalankan tugas dari Allah. Karena penyertaan Tuhan, Maria mampu menghadapi tekanan-tekanan negatif dari masyarakat pada waktu itu sebagai seorang perawan yang mengandung. Wah, pasti ada banyak sekali saudara perkataan-perkataan negatif yang Maria terima. Karena belum menikah kok sudah hamil. Lalu dikatakan hamil karena Roh Kudus. Siapa yang mau percaya saudara? Ini dongeng apa kenyataan? Apakah semua orang bisa menerima keadaan Maria? Secara psikolog juga Maria bisa terganggu saudara. Gak ada mungkin yang bisa secara tulus langsung mendukung keberadaannya. Tetapi karena penyertaan Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan memampukan dia. Bahkan orang-orang yang tidak Maria bayangkan itu yang Tuhan kirim untuk membantu, untuk menolongnya, untuk menerima keberadaannya. Bahkan ketika Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak di usia 2 tahun ke bawah, Allah menyertai Maria dan Yusuf. Mereka harus pergi menyingkir. Malaikat Allah menyampaikan pesan tersebut supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang membahayakan hidup mereka. Maria taat pada panggilannya. Allah menyertai saya dan saudara ketika kita mau terus taat kepada panggilannya. Panggilan menjadi sebagai anak Tuhan, panggilan menjadi orang Kristen. Ada banyak tantangan saudara, ada banyak cibiran, ada banyak perkataan-perkataan orang yang mungkin berkata, kamu jadi orang Kristen hidupmu seperti itu terus. Gak ada kemajuan. Mungkin orang lain meremehkan kita, tetapi penyertaan Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk tetap taat dalam melakukan panggilannya dalam hidup kita. Amin. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Kok kita mau terus berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Dunia enggak bisa memahami. Tetapi Allah yang akan terus memampukan saya dan saudara. Sehingga kita bisa melewati setiap proses itu. Dan kita bisa sampai kepada tujuan kita. Yaitu surga yang mulia. Yang terakhir saudara. Yang ketiga kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-39. Ayatnya yang ke-21. Kejadian pasalnya yang ke-39 saya baca ayatnya yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf, pasal 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang ketiga, tokoh Alkitab yang tetap merasakan penyertaan Tuhan yaitu Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Mengalami perlakuan yang tidak adil. Bahkan
ketika di rumah Potifar, Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar, bahkan Yusuf dipenjara. Namun Alkitab berkata apa, saudara? Dalam pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Penderitaan-penderitaan yang Yusuf alami, fitnahan dari orang, bahkan sampai ia dipenjara, tidak membuat penyertaan Tuhan itu hilang dalam hidup Yusuf. Tuhan tetap beserta, karena Yusuf juga hidup setia kepada Tuhan, tidak melakukan dosa. Bukti penyertaan Tuhan juga dalam hidupnya, yaitu Tuhan memberikan Yusuf kebijaksanaan. Ketika Firaun mendapatkan mimpi dan tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpinya, hanya Yusuf yang mampu mengartikan mimpi tersebut. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kalau dengan kekuatan sendiri gak akan mampu, gak akan bisa. Hatinya pasti sudah babak belur, saudara. Karena penderitaan-penderitaan yang dialami. Tetapi karena ada penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Demikian juga dengan saya dan saudara. Allah menyertai saya dan saudara, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit. Teruslah kita memiliki keyakinan, hari-hari ini sulit untuk saya lalui. Hari-hari ini terlalu sukar untuk saya bisa melangkah maju. Tetapi ingat saudara, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Penderitaan dapat menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk kebaikan saya dan saudara dan untuk orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah sedang memiliki rencana yang indah di setiap proses kehidupan saya dan saudara, amin. Bahwa Immanuel ini tetap ada, bahwa Immanuel ini tetap beserta, sekalipun saya sedang terpuruk, sekalipun pergumulan saya hanya saya sendiri yang tahu, dan ini terlalu berat untuk dilalui. Ingatlah, ada Immanuel, amin saudara. Ada Allah yang menjadi sahabat kita, ada Allah yang memahami seluruh isi hati saya dan saudara. Sekalipun kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata yang begitu indah, tetapi Allah tahu, Allah paham. Tetaplah percaya, tetaplah yakini, jangan mau digoncangkan, jangan mau beralih karena tantangan hidup ini atau karena tipu daya dari iblis. Tetaplah meyakini bahwa Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Selanjutnya saudara, ketika saya dan saudara memahami bahwa kita disertai oleh Tuhan, bagaimana cara hidup kita? Bagaimana kita hidup sebagai orang yang disertai oleh Allah? Yang pertama, slide selanjutnya. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang disertai oleh Allah? Yang pertama, teruslah percaya pada janji Allah. Mungkin ketika saya dan saudara mengalami ketakutan dalam hidup ini, mari kita ingatkan pada diri kita sendiri akan janji Allah. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Allah menyampaikan kepada Nabi Yesaya, jangan takut kepada bangsa Israel, aku menyertai engkau. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Kita ingatkan pada diri kita, ada Allah yang beserta, jangan takut.
Sebentar lagi tahun 2024 berlalu. Kita masuk di tahun 2025, masih banyak rahasia. Kalau 2024 sudah menjadi sejarah. 2025 masih banyak rahasia. Kita enggak paham, tetapi firman Tuhan katakan tetaplah percaya kepada janji Allah. Sebagai orang-orang yang disertai oleh Allah, mari kita mau terus percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena engkau besertaku. Lembah kekelaman, kita bayangkan saudara, ada di lembah kekelaman. Tetapi Mazmur Daud katakan dia enggak takut bahaya karena ada Tuhan yang beserta. Maka dari itu jangan fokus dengan masalah saya dan saudara. Mungkin itu memang besar bagi penilaian kita sebagai manusia. Besar berdasarkan pemandangan mata jasmani kita. Tetapi yang kita mau ingat, pada kebesaran Allah yang menyertai saya dan saudara. Amin saudara. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang yang disertai oleh Allah, yaitu kita mau memberitakan tentang Immanuel. Mau saudara? Beritakan kepada dunia ini, sampaikan, siarkan bahwa ada Immanuel kepada semua orang. Terlebih khusus firman Allah katakan kepada sesama kita, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, apalagi bagi mereka yang merasa jauh dari Tuhan. Mari kita mau menjadi telinga yang mendengar tentang keluh kesah mereka tanpa menghakimi. Kita mau berdoa bagi mereka. Kita mau memberkati kehidupan mereka. Kita mau membantu sebisanya kita ketika yang lain menghadapi kesulitan. Dan kita mau sampaikan, saya punya Immanuel. Saudara juga punya Immanuel. Ada Allah yang menyertai hidup anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang sakit, kita mau kunjungi mereka tanpa pilih kasih. Kita mau sampaikan ada Immanuel. Ingatlah, Immanuel itu tidak akan pernah meninggalkan. Dan yang terakhir, bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau bersyukur dengan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi Immanuel dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Berikanlah waktu untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berapa banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Apakah lebih banyak kesukaran atau lebih banyak berkat? Berapa banyak kali kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terkadang manusia lupa bersyukur kalau semuanya lancar jaya. Benar ya saudara? Wah, lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika sedang tidak baik-baik saja baru ingat dengan Tuhan. Apapun keadaan saya dan saudara, mari kita mau belajar bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang disertai oleh Allah. Allah bukan hanya Allah yang jauh tinggal di surga, tetapi dia adalah Immanuel yang hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu saudara, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita hidup dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau beritakan kepada dunia ini tentang Immanuel itu. Kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita, agar dunia dapat melihat bahwa Allah sungguh menyertai hidup saya dan saudara. Amin saudara.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Bapakku datang dan berserah. Kunyatakan Kau yang berkuasa. Kita mau angkat sama-sama pujian ini bahwa Dialah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
mau terus mengimani bahwa Allah beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Bowo pimpin dalam doa. Bersyukur ya Tuhan, kami Terima ucap syukur ya kasih, Tuhan, Tuhan. atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang begitu melimpah pada kami. Hingga pada akhirnya ya Tuhan, sampai hampir tahun 2024 hampir berakhir ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu sempurna. Terima kasih, Engkau Allah Tuhan. Immanuel nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memperteguh iman kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat pada hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah ya Bapa, kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, kami boleh mengaplikasikan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan ya Bapa acara selanjutnya ya Tuhan, Terima kasih. dengan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Hari-hari suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamat. Sekali lagi, hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, sekali lagi, hari-hari ku lalui. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Tuhan Yesus berkati korban persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan perpuluhan. Berkat Allah jasmani rohani melimpah dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja.
Hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan jam setengah 6 sore, hari Jumat ibadah pemuda dan remaja, hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu dilanjutkan dengan ibadah raya. Ada pengumuman tambahan saudara, ada undangan dari GPDI Pakis Aji, ibadah Natal yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 14 Desember jam setengah 3 sore di GPDI Pakis Aji. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir bisa mendaftar di grup gereja untuk keperluan konsumsi. Paling lambat hari Selasa. Yang kedua saudara, undangan dari GAB. Undangan Natal juga saudara, hari ini Minggu 8 Desember jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir bisa langsung hadir tanpa mendaftar. Dan selanjutnya saudara, pengumuman untuk seragam Natal anak-anak sekolah minggu itu pembayarannya menggunakan uang kas sekolah minggu. Menggunakan uang kas sekolah minggu. Saya sampaikan karena ada yang bertanya kepada saya, bayar berapa? Saya katakan dibayar pakai uang kas sekolah minggu. Karena anaknya belum pernah ikut sekolah minggu, ibu ini bertanya, lah itu uang kas gimana Tante Jil? Apa setiap minggu dikumpulkan? Berapa jumlahnya? Saya sampaikan uang kas sekolah minggu itu dari persembahan kita yang beribadah di ibadah anak-anak sekolah minggu setiap hari Minggu pagi jam 6.30. Seperti itu saudara, sekali lagi seragam anak-anak sekolah minggu dibayar dengan menggunakan uang kas sekolah minggu. Pengumuman selanjutnya saudara, tadi pagi saya dikasih tahu sama keluarga Ibu Paini kalau Bapak Hermawan dipanggil Tuhan di Surabaya. Papanya Enji, ya saudara, itu papanya Enji yang ada di Surabaya. Kurang lebih jam 6 pagi tadi dipanggil Tuhan di rumahnya. Dan sampai sekarang belum ada informasi kapan pemakamannya. Tadi ada jemaat yang bertanya, kita jemaat GPDI Tunggul Permanu melayata. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bisa dibicarakan bersama-sama. Ada yang berkata mungkin kalau banyak Tante Jil bisa pakai elep. Seperti itu. Kalau hanya sedikit pakai mobil sejenis Avanza, sopirnya Mas Oni, bisanya hari Selasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau melayat bisa sampaikan kepada kami dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui grup gereja. Kita doakan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran sidang jemaat Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Sama-sama saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah dalam doa. Doa tamat oleh Bapak Gembala, penyertaan-Mu sempurna. Refnya saja kita angkat pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
penyertaan-Mu awal pertengahan sampai akhir ibadah siang ini. Immanuel, Allah beserta kami dan Allah menuntun kami, Allah memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pada saat siang ini berdoa jemaat-Mu dari tempat ini, terkhusus dari keluarga Ibu Teresa yang ditinggalkan oleh suaminya Bapak Hermawan, baik Angie, Tuhan kedua anaknya Ibu Teresa, beri kekuatan, beri yaitu penghiburan, baik keluarga Ibu Paini, kami serahkan dalam tangan Kau, keluarga Mas Lukas Helda, baik Ohalu Hiskiel, Tuhan Ibu Cici semua dalam keluarga ini diberi roh penghiburan, roh kekuatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sebentar juga akan berlatih pujian juga bersama-sama dan kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapak. Juga sore nanti pun juga untuk berlatih dalam pujian untuk persiapan Natal, pun juga Tuhan Kau tolong semuanya. Seluruh jemaat-Mu siang hari ini ikut berduka cita sedalam-dalamnya dengan dipanggilnya Bapak Hermawan. Kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Immanuel itu tetap ada dalam keluarga yang ditinggalkan. Immanuel, Allah beserta selalu dan menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan ya Bapak. Terima kasih kami hanya bisa membawa di dalam doa dari tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus Allah yang memberikan suatu kemenangan, kekuatan, dan jemaat di Tunggul Permanu juga diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan pekerjaannya, rumah tangganya, keperluannya, pergumulannya. Tuhan Yesus segala apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Semua nama Tuhan Yesus Kristus saja dipermuliakan. Selesai semuanya kami akan berpisah dan pulang. Jauh dekat Allah menyertai, beri kekuatan kesehatan kami sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini. Tuhan di hari-hari ini persiapan semuanya ya Bapak. Korban-korban untuk oh haleluya, konsumsi Natal Tuhan yang dikerjakan jemaat-Mu. Kami sangat percaya, sangat yakin persembahan korban jemaat-Mu Tuhan yang diberikan tidak sia-sia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama. Siang hari ini kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama dan kami pulang bersama-sama. Allah Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah ini ya Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua yang sudah hadir siang ini. Haleluya.